Purnomo, Muhammad Zidni Alvin Barik, dan saya sendiri Lutfi Sahar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang diagram tulang ikan. Next. Next. Pembahasan kali ini yang pertama ada definisi diagram tulang ikan. Yang kedua ada tujuan dan manfaat diagram tulang ikan. Yang ketiga ada langkah-langkah pembuatan diagram tulang ikan. Yang terakhir adalah contoh studi kasus dari diagram tulang ikan. Next. Sejarah. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan merupakan konsep analisis sebab akibat yang dikembangkan oleh Dr. Kairo Ishikawa untuk mendeskripsikan suatu permasalahan dan penyebabnya dalam sebuah kerangka tulang ikan. Konsep ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah kinerja. Next, Mas. Latar belakang dari Dr. Kairo Ishikawa. Beliau lahir di Tokyo pada tahun 1915. Dr. Kairo Ishikawa merupakan anak tertua dari Ichihiro Ishikawa. Beliau lulusan dari Universitas Tokyo pada tahun 1939. Beliau meraih gelar sarjana teknik di bidang kimia terapan. Setelah lulus, beliau bekerja sebagai staf teknis kelautan hingga tahun 1941. Kemudian pada 1947, beliau bekerja di perusahaan Nissan Liquid Fuel. Beliau juga orang yang dikenal sebagai pencetus konsep manajemen modern. Oke, next, Mas. Definisi dari fishbone diagram adalah alat analisis yang menjadikan cara sistematis efek dan penyebab yang membuat atau berkontribusi terhadap efek tersebut. Fishbone pada dasarnya menggambarkan sebuah model sugestif dari hubungan antara sebuah kejadian dan berbagai penyebab kejadiannya. Fungsi dari diagram tulang ikan adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkannya akar dan penyebabnya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Udo. Siap, Saudara Tias. Untuk tujuan dari diagram tulang ikan, yaitu untuk tujuan utama dari diagram ikan adalah untuk menggambarkan secara grafik cara hubungan antara penyampaian akibat dan semua faktor yang mempengaruhi pada akibat ini. Jadi penyebab masalahnya itu digambarkan secara grafik melalui diagram tulang ikan. Next sheet.
Untuk manfaat sendiri, manfaat diagram tulang ikan adalah dapat membantu menentukan akar penyebab masalah atau karakteristik kualitas menggunakan pendekatan terstruktur, mendorong partisipasi kelompok, dan memanfaatkan pengetahuan kelompok proses, serta mengidentifikasi area di mana harus dikumpulkan untuk studi lebih lanjut. Next. Lanjut, Sid. Next. Untuk langkah-langkah membuat diagram tulang ikan, yaitu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menyepakati pernyataan masalah. Jadi pernyataan-pernyataan masalah yang dihadapi telah disepakati. Kemudian mengidentifikasi kategori-kategori. Jadi mengidentifikasi kategori-kategori yang mana yang terdapat dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Brainstorming itu lebih dikenal dengan curah pendapat atau upaya menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok tersebut pada saat berdiskusi. Kemudian yang keempat, mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin terjadi dalam masalah tersebut. Jadi sebelum menyelesaikan masalah harus mengkaji dulu dan menyepakati sebab-sebab apa yang terjadi dan yang paling mungkin terjadi pada masalah tersebut. Oke, lanjut. Sit. Untuk selanjutnya mungkin studi kasus saya akan menjelaskan. Untuk contoh studi kasusnya di bawah ini. Dalam teknik stack menggunakan 5 whys. Hasil yang diperoleh adalah saling berhubungan dan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Misalkan kita asumsikan faktor manusia, maka diurutkan satu persatu dengan beberapa pertanyaan akan bersinergi dengan faktor yang lain, seperti faktor metode, media, manajemen, dan lain sebagainya. Dengan melakukan analisa dan diagnosa untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan stack itu tidak tumbuh, maka dari analisa tersebut ada beberapa wawancara dengan metode WISE di atas dapat dipetakan hasilnya dalam diagram fishbone seperti gambar di bawah ini. Kemudian itu akan dijelaskan oleh saudara sini. Oke, terima kasih Mas Mudo. Nah, di sini terdapat contoh penggunaan dari diagram tulang ikan. Sesuai namanya, diagram ini berbentuk seperti tulang ikan, di mana seperti yang contoh disebutkan Mas Mudo tadi, ini merupakan langkah-langkah melakukan stack, di mana ini merupakan diagram yang bisa menampilkan karakteristik dan perjalanan dari melakukan stack tersebut yang
menggambarkan apabila stack jadi bagaimana, dan apabila stack dilakukan dengan cara yang salah dan hasil akhirnya itu gimana, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, dari studi kasus gambar di atas tadi menunjukkan kejadian stack tidak tumbuh yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu menyangkut faktor manusia, kurang pengetahuan, serta kurang teliti yang mengakibatkan proses stack tidak berhasil. Dan selanjutnya, material sendiri itu berkaitan dengan tumbuhnya akan di stack. Dan selanjutnya yaitu metode ini lebih berkaitan dengan cara-cara yang digunakan, mungkin kurang benar atau salah. Dan selanjutnya adalah lingkungan atau lokasi, di mana penyebab stack di sini tidak berhasil yaitu lokasi kegiatan terlalu sempit, jadi menghambat dari proses stack tersebut. Dan selanjutnya penggunaan peralatan yang tidak sesuai. Dan selanjutnya pemantauan, yaitu lemahnya pemantauan atau supervisi kegiatan. Di sini maksudnya adalah dalam pelaksanaan stack itu tidak dilakukan pemantauan secara kontinu, sehingga mengakibatkan stack tidak tumbuh secara maksimal atau gagal. Dan selanjutnya, faktor di atas memberikan kontribusi beragam yang menyebabkan stack tidak tumbuh. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.